Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik semua kabarnya pada siang hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, sebelum kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana pada hari ini pada berangkat semua? Berangkat, Pak. Oke, Bapak absen dulu ya. Iya. Enggak? Hadir. Enggak? Hadir, Pak. Akbar? Ya. Alhamdulillah, ada semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu yang kemarin? Pertama kemarin kita membahas tentang apa? Ada ingat? Ada. Coba jelaskan minggu kemarin kita belajar tentang apa? Untuk minggu kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Salah satunya adalah Al-Ghafar artinya nutupi, Al-Razak artinya rezeki, Al-Malik diartikan dengan raja atau penguasa, Al-Hasib secara bahasa artinya menghitung, Al-Hadi memberi petunjuk, Al-Khaliq berarti mengukur atau menghapus, dan Al-Hakim yang maha bijaksana. Terus dibaca minggu kemarin masih dipahami. Untuk sekarang minggu ini apakah masih ada yang tahu kalau sudah membaca materi pada hari ini? Ada yang tahu? Lupa, nggak apa. Oke, kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang bab 2 tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji di sini yang akan kita bahas tentang amal soleh, toleransi, musyawarah dan takwa. Untuk penjelasannya, akan mulai dari awal amal soleh. Pengertian amal soleh. Amal soleh menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat atau sesama manusia. Secara istilah, amal soleh adalah perbuatan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk perbuatan kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Yang selanjutnya, membiasakan beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan beramal soleh dalam arti luas bagi umat Islam adalah suatu kewajiban, karena nilai baik atau tidaknya seseorang ditentukan oleh amal perbuatannya. Suatu kaum mengalami kemajuan atau kehancuran disebabkan karena perilaku baik atau tidaknya bangsanya. Membiasakan beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu kita harus mengetahui prinsip-prinsip amal soleh. Yang pertama, mengetahui ilmunya. Yang kedua, niat yang baik. Yang ketiga, sabar saat melaksanakan ibadah. Yang keempat, ikhlas setelah melaksanakannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang toleransi. Pengertian toleransi ialah berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerar, yang berarti berusaha atau untuk bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau disenangi. Dalam kamus bahasa Indonesia, toleransi berarti kelapangan dada, dalam arti suka rukun kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain. Toleransi menurut Al-Quran dan Sunnah. Toleransi dalam Al-Quran dan Sunnah diterangkan dalam Al-Quran, yaitu firman Allah surat Al-Mumtahanah, yang dimana ungkapan Allah tidak melarang kamu memberikan isyarat bahwa Islam menolak atau berasumsi bahwa tidak boleh berbuat baik terhadap non-muslim. Adapun berdasarkan hadis, maka hal tersebut sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah, di mana ia menjumpai orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin lainnya sebagai penduduk pribumi.
Toleransi sepanjang sejarah. Sikap Rasulullah SAW dalam bertoleransi diikuti oleh para sahabatnya yang lain. Sayyidina Umar pernah membuat perjanjian perjanjian Yerusalem. Saat itu Yerusalem sudah menjadi bagian dari wilayah umat Islam, menjamin kemerdekaan beragama baik penduduknya. Bahkan saat itu Umar mewajibkan para Yahudi untuk menetap di kota tersebut. Amr bin As saat masuk ke wilayah Mesir disambut dengan antusias oleh masyarakat, khususnya yang beragama Kristen. Demikian pula dengan kekuasaan Islam Spanyol tahun 800 tahun. Membiasakan berlaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki sikap toleransi adalah suatu keharusan dalam Islam. Islam sendiri mengandung pengertian agama yang damai, selamat dan menyerahkan diri. Islam adalah rahmatullah lil alamin, atau agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati dan tanpa paksaan. Ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi. Yang pertama, memahami perbedaan. Yang kedua, menghormati keputusan orang lain. Yang ketiga, menerima kritik. Yang keempat, tidak sombong, tidak egois, tidak memaksakan kehendak, tidak merendahkan orang lain. Nilai positif orang yang berperilaku toleransi: memiliki banyak teman dan saudara dari berbagai kalangan, menciptakan keharmonisan, meningkatkan sikap saling menghormati, menciptakan rasa aman dan tentram, menghilangkan sifat dengki, fitnah serta permusuhan. Yang selanjutnya tentang musyawarah. Pengertian musyawarah secara etimologi berarti sama, tidak kurang atau tidak lebih. Sedangkan secara terminologi, musyawarah berarti persamaan seluruh manusia di dalam hak dan kewajiban tanpa ada pemisahan atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan, kelas, aliran, kelompok, turunan, pangkat, harta dan sebagainya. Pandangan Islam tentang musyawarah. Islam memandang bahwa musyawarah sebagai salah satu prinsip ajaran agama yang luhur yang berangkat dari eksistensi manusia yang berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Hal inilah yang memantapkan prinsip kelas-kelas yang terjadi di masyarakat. Hal inilah menempatkan musyawarah sebagai nilai keagamaan sekaligus sebagai nilai peradaban manusia. Ciri-ciri orang yang berperilaku musyawarah. Yang pertama, tidak sombong. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Yang ketiga, menghargai kedudukan dan profesi orang lain. Yang terakhir, menerima kritikan sebagai saran membangun. Nilai-nilai positif musyawarah. Yang pertama, terciptanya hidup yang damai dan tentram. Terciptanya kehidupan harmonis karena saling menghargai. Yang terakhir, terhindar dari perbuatan memaksakan kehendak. Selanjutnya tentang ukhuwah. Pengertian ukhuwah ialah yang diartikan sebagai persaudaraan. Dalam pengertian yang luas, ukhuwah adalah suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain atau suatu kelompok pada kelompok lain dalam interaksi sosial. Dalil ukhuwah. Dalil ukhuwah dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Sedangkan untuk sunnahnya yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kecintaan, kasih sayang, dan kelembutan seperti satu tubuh. Apabila mengeluh satu anggota tubuh, maka seluruh anggota tubuh lainnya merasakan sakit dengan tidak dapat tidur dan demam. Selanjutnya tentang macam-macam ukhuwah. Di sini ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah kebangsaan, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, prinsip ukhuwah Islamiyah adalah upaya dalam rangka mengembangkan persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan agama Islam. Ukhuwah kebangsaan adalah agama Islam tidak hanya mengenal ukhuwah diniyah atau Islamiyah saja. Islam juga memiliki ajaran tentang ukhuwah kebangsaan atau yang kita kenal dengan ukhuwah wataniyah, yang berarti persaudaraan kebangsaan. Ini artinya seluruh warga negara Indonesia adalah bersaudara. Ikatan yang mengikat persaudaraan ini
adalah wilayah tertumpu pada hal-hal yang bersifat sosial budaya. Selanjutnya tentang ukhuwah ihsaniyah, berarti persaudaraan sesama manusia. Dalam terminologi agama, istilah ukhuwah ihsaniyah diistilahkan dengan ukhuwah basariyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang pada dasar kemanusiaan. Nilai-nilai positif ukhuwah. Yang pertama, memberitahu rasa cinta kepada kita yang cinta, menunjukkan kegembiraan dan senyuman apabila berjumpa, memohon didoakan apabila terpisah, melaksanakan silaturahmi, memenuhi hak ukhuwah saudaranya. Cukup sekian materi yang kita sampaikan pada siang hari ini. Jika ada yang bertanya, silakan. Tidak ada. Oh. Oke. Ya, pada selanjutnya kan Bapak mengambil nilai sedikit, yaitu Bapak akan memberikan evaluasi. Di sini ada 2 pertanyaan. Jadi semua bisa saling berebut pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu ukhuwah yang diartikan sebagai persaudaraan terambil dari akar kata yang pada mulanya yang berarti ya, silakan. Memperhatikan. Oke, siap. Nah, jawabannya. Selanjutnya tentang soal nomor 2, yaitu ukhuwah keagamaan tampak sekali menjadi prioritas Nabi Muhammad pada peristiwa dia tahu? Ya. Hijrah di Madinah, Pak. Ya, benar sekali. Baik, sepertinya pembelajaran pada siang hari ini sudah paham semua dan sudah membaca sepertinya buka bukunya tadi. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, Bapak ingin berpesan pada adik semua. Misalnya itu, jadilah orang yang berperilaku baik atau memiliki akhlak terpuji. Karena apa? Jika engkau memiliki akhlak terpuji, insya Allah engkau mendapatkan teman yang lebih baik. Karena apa? Memiliki teman 10 lebih baik daripada memiliki musuh 1. Paham maksudnya? Karena jika engkau mempunyai teman lebih banyak, kerjaanmu akan menjadi lebih mudah. Jika engkau memiliki musuh walaupun hanya 1, engkau akan bingung untuk mencegahnya bagaimana. Karena orang yang menjadi musuh akan berusaha untuk menjatuhkan adik-adik semua untuk bagaimana cara menghancurkan. Bisa dipahami pesannya? Oke. Pesannya dapat terima. Baik, kita tutup pada pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan lafal alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Kiri, Walul Mufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.